Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kami. Berkatilah kami selama mengikuti proses pembelajaran ini, sehingga kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menimba ilmu yang berguna bagi hidup kami. Demi Kristus pengantara kami dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Yesus Sang Pendoa. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Bapa Kami yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Nah, baik. Bapa Kami, kata-katanya seperti itu. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ada sebagian dari kamu yang memang sudah hafal, bagus. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, sudah bisa menyanyikan lagu itu. Tetapi kalau di antaramu masih ada yang belum hafal, nah nanti tugasnya menghafalkan doa Bapa Kami. Sekarang, berdoa itu apa toh? Nah itu, berdoa artinya mengangkat hati, mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri sebagai anak Allah, dan mengakui Allah sebagai Bapa kita. Begitu? Awas, jangan diartikan bahwa sebagai anak Allah itu sebagai anak secara biologis. Yang dimaksudkan pada umumnya orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik, anak itu selalu lahir dari perkawinan. Salah itu. Dan nanti kalau ada anak kunci, ada anak tangga, ada putra bangsa, menjadi repot nanti. Jadi yang disebut dengan anak Allah adalah kedekatan kita dengan Allah. Kita mengakui Allah sebagai Bapa karena Allah itu begitu dekat dengan kita, begitu baik dengan kita, seperti baiknya seorang Bapa. Begitu? Baik. Dalam berdoa kita mengenal beberapa unsur isinya dalam doa itu, antara lain pujian. Kita memuji Allah karena Allah itu sedemikian agung, sedemikian besar, sedemikian dahsyat. Kita bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu begitu mentakjubkan. Jadi dalam syukur itu kita mengungkapkan ketakjuban kita, kekaguman kita atas kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan segala macam yang kita butuhkan. Alam semesta, bumi, tumbuh-tumbuhan, udara, dan segala yang kita perlukan dianugerahkan. Dan anugerah yang paling besar adalah putranya Yesus Kristus serta roh yang diutusnya dari Bapa. Yesus Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa.
Terus dalam doa kita juga memohon sesuatu. Memohonnya bukan minta-minta seperti pengemis, tetapi memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, sebab dosa manusia merupakan sumber kemalangan yang terbesar. Itu yang kita mohon. Seringkali kan kita berbuat salah atau berbuat dosa, begitu ya. Mengapa kita berdoa? Supaya kita menemukan kehendak Allah. Supaya hidup kita itu berdasarkan kehendak Allah. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Kalau tidak pernah berdoa, nah itu nanti setan yang dekat. Sehingga tidak melaksanakan kehendak Allah, tetapi melaksanakan godaan setan. Oleh karena itu, kita perlu rajin berdoa. Yesus itu sudah memberikan teladan itu. Pada usia 12 tahun, itu Yesus berada di bait Allah. Itu dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 49. Kira-kira bunyinya begini. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah itu. Sebenarnya Bunda Maria dan Santo Yosef sudah mengetahui kalau Yesus itu harus selalu berada di dalam rumah Tuhan. Saat itu rumah Tuhannya namanya bait Allah. Jadi Yesus berada di bait Allah saat itu. Tetapi membuat pusing kedua orang tuanya karena tidak pamit, tidak izin, dicari-cari sampai 3 hari. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat positif. Dia berada di bait Allah. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah putra Allah, berada di rumah Bapaknya. Yesus adalah pribadi yang suka berdoa. Seluruh hidup dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapaknya. Jadi, sebagai pendoa, Yesus melihat hidupnya adalah suatu doa yang dipersembahkan kepada Bapaknya. Begitu anak-anak? Baik, sekarang Tuhan Yesus itu ngajari kita berdoa. Itu gambarnya di situ Yesus sedang mengajar. Hal berdoa ini dituliskan dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 18. Dalam bukumu itu dituliskan pada halaman 141. Ayat 5 kira-kira bunyinya begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Begitu anak-anak, Tuhan Yesus ngajari berdoa. Jadi berdoa itu tidak mencari pujian. Wah, itu rajin berdoa. Elsa rajin berdoa. Bukan untuk mencari pujian begitu. Tetapi supaya kita dekat dengan Tuhan. Untuk itu, ajaran Tuhan Yesus di sini, tutuplah pintu, berdoa di dalam kamar. Jadi berdoa itu tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dilihat orang. Begitu. Nah, terus apa yang didoakan itu doa Bapa kami. Dalam Injil Matius itu dituliskannya pada ayat 9 dan seterusnya di situ. Tadi sudah ada dalam lagu pembukaan tadi, itu doa Bapa kami.
Begitu anak-anak. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana kita berdoa ini? Ya, doa itu ada yang doa bersama. Misalnya di lingkungan ada doa rosario bersama, ada pendalaman kitab suci bersama, ada doa 3 hari orang meninggal itu bersama, macam-macam. Yang ada gambar di situ doa bersama mohon panggilan. Itu masih anak-anak, karena hari panggilan mereka memakai baju suster, memakai baju romo, memakai baju uskup, supaya kelak mampu menanggapi panggilan Allah sebagai suster, sebagai uskup, sebagai romo, sebagai bruder, dan seterusnya. Nah, sekarang di antara kamu, ayo, siapa yang berani membaktikan diri untuk mengabdi Tuhan dengan panggilan khusus seperti itu? Menjadi biarawan, biarawati, menjadi romo, menjadi uskup. Tuhan, aku siap menerima panggilanmu. Gitu. Terus sekarang, gambar sebelahnya itu berdoa sendiri, mau tidur, mohon perlindungan Tuhan. Gitu. Nah, nanti dalam lagu penutup itu lagunya juga lagu kalau mau tidur mohon perlindungan Tuhan. Begitu. Iya, sekarang tugasmu, kamu menghafalkan doa Bapa kami. Kalau yang sudah hafal ya sudah, tinggal kamu doakan di video, kirimkan kepada ibu. Kalau kamu sudah lebih tinggi dari itu, dinyanyikan. Kalau kamu menyanyikan lagu doa Bapa kami, nilainya di atas KKM. Kalau hanya doa saja, ya sudah, hanya doa kok, ya mencapai KKM saja, doa Bapa kami. Begitu anak-anak. Dan harus hafal ya, nggak boleh lihat lagi, nggak boleh lihat catatan. Begitu? Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami lambungkan kehadirat-Mu. Engkau telah mengajari kami berdoa. Kami mau rajin berdoa agar kami mengetahui kehendak-Mu, agar kami selalu terarah kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila malam tiba, purnama pun tersenyum.